Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Saya Punan Zina Putri, NIM 1814277 dari kelas PBSB semester 6. Saya kelompok 4. Di sini saya akan menganalisis mengenai neraca. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan. Biasanya neraca menginformasikan mengenai aset, kewajiban, modal di perusahaan pada waktu tertentu. Kali ini kita akan menganalisis laporan neraca pada Bank Aceh Syariah per 31 Desember 2019 dan 2020. Pada tahun 2019, Bank Aceh Syariah memiliki aset sebesar Rp25.121.063, liability sebesar Rp22.673.895 dan ekuitas sebesar Rp2.447.168. Pada tahun 2020, Bank Aceh Syariah memiliki aset sebesar Rp25.480.963, liability sebesar Rp20.999.132 dan ekuitas sebesar Rp2.481.831. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astri Mas Ayu, NIM 181420056. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi laporan laba rugi Bank Aceh Syariah periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020. Berdasarkan laporan laba rugi yang ada, menyatakan bahwa Bank Aceh Syariah memiliki pendapatan dan beban operasional dan penyaluran dana sebesar Rp4.456.312 di tahun 2019 dan Rp4.259.724 di tahun 2020. Dan pendapatan dan beban operasional selain dari penyaluran dana yaitu sebesar Rp545.453 di tahun 2019 dan sebesar Rp417.412 di tahun 2020. Dan pendapatan dan beban non operasional sebesar Rp517.770 di tahun 2019 dan di tahun 2020 sebesar Rp325.431. Pos-pos yang terdapat dalam laporan laba rugi yaitu pendapatan dan beban operasional. Pendapatan dan beban operasional dari penyaluran dana. Terdapat pendapatan dan penyaluran dana yaitu pendapatan dari piutang, termasuk murabahah, istisna, multijasa, ujroh, dan lainnya. Yang selanjutnya yaitu pendapatan dari bagi hasil, terdapat murabahah, musyarakah, dan lainnya. Dan pendapatan sewa dan lainnya. Yang selanjutnya yaitu bagi hasil untuk pemilik dana investasi, terdapat non-profit sharing dan profit sharing. Dan yang selanjutnya yaitu pendapatan setelah distribusi bagi hasil. Pendapatan dan beban operasional selain dari penyaluran dana yaitu terdapat satu, keuntungan atau kerugian dari peningkatan atau penurunan nilai wajar aset keuangan. Yang kedua yaitu keuntungan atau kerugian dari peningkatan atau penurunan nilai wajar liabilitas keuangan. Yang ketiga yaitu keuntungan atau kerugian penjualan aset keuangan. Yang keempat keuntungan atau kerugian transaksi spot dan forward. Yang kelima yaitu keuntungan atau kerugian dari penyertaan dengan equity method. Yang keenam yaitu keuntungan atau kerugian penjabaran transaksi valuta asing. Yang ketujuh, pendapatan bank selaku mudorib dalam mudorobah muqayyadah. Yang kedelapan, dividen. Yang kesembilan, komisi atau provisi atau fee dan administrasi. Yang kesepuluh, pendapatan lainnya. Yang kesebelas, beban bonus wadiah. Yang ke-12, kerugian penurunan beban aset keuangan. Yang ke-13, kerugian terkait risiko operasional. Yang ke-14, kerugian penurunan nilai aset lainnya. 15, beban tenaga kerja. 16, beban promosi. Dan ke-17, beban lainnya. Dan pendapatan dan beban non-operasional. 1. Keuntungan atau kerugian penjualan aset tetap dan inventaris. Yang kedua, pendapatan atau beban non-operasional lainnya. Yang terakhir yaitu pajak penghasilan, terdapat taksiran pajak tahun berjalan dan pendapatan beban pajak tangguhan. Perkenalkan, nama saya Penny Destiriana, NIM 1814275. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan laporan laba rugi dan neraca Bank Aceh Syariah
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020. Dalam laporan neraca dan laporan laba rugi Bank Aceh Syariah pada tahun 2019 dan tahun 2020, aset liability dan ekuitas pada tahun 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan perolehan di tahun 2019. Sedangkan laba bersih pada tahun 2019 lebih besar daripada tahun 2020. Hal ini menandakan bahwa terjadi perubahan laba bersih.